Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel tentang kisah Rasul, Nabi, dan peradaban. Bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada sesi yang pertama, kita telah membahas sumber-sumber untuk mengkisahkan kisah Rasul, Nabi, dan peradaban. Dan kita telah membahas pula Nabi Adam. Untuk sesi yang kedua ini, kita akan masuk ke kisah Nabi Idris dan Nabi Nuh. Baik di Al-Quran maupun pada Taurat, pada kitab Kejadian, tidak banyak kisah tentang Nabi Idris. Jika di Al-Quran dinamakan Nabi Idris yang mempunyai arti, yang namanya mempunyai arti saleh rendah hati, berilmu dan bijaksana. Kalau di Taurat pada kitab Kejadian namanya adalah Henoch. Pada Quran surat Maryam 56-57 dan Quran surat Al-Anbiya 85-86 dikisahkan Nabi Idris adalah seorang nabi yang mencintai kebenaran dan telah diangkat ke derajat yang tinggi. Nabi Idris adalah orang yang sabar dan saleh, bijaksana dan berilmu yang dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Sedang kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 dan pasal 5 ayat 21 sampai 24 dikisahkan Henoch adalah orang yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan pada akhir hidupnya dikisahkan diangkat oleh Allah sehingga tidak diketahui kematiannya. Sangat mungkin yang dimaksud dengan diangkat ke derajat yang tinggi adalah akhirnya pada masa akhir hidupnya Nabi Idris atau Henoch itu dikisahkan diangkat oleh Allah sehingga tidak diketahui kematiannya. Henoch atau Nabi Idris adalah keturunan Qabil. Nama lengkapnya adalah Henoch bin Jared bin Qabil, jadi cucu Qabil. Begitu sayangnya Qabil kepada Henoch sehingga pemukimannya bersama anak cucunya dinamakan Kampung Henoch. Baik Al-Quran maupun kitab Kejadian tidak mengkisahkan riwayat kehidupan Nabi Idris atau Henoch lebih rinci. Dengan demikian tidak diketahui secara persis peradaban pada masa Nabi Idris itu sampai sejauh mana. Namun demikian, karena Nabi Idris adalah cucu Qabil, maka bisa dipastikan bahwa risalah yang digunakan oleh Henoch dan kaumnya atau anak cucu Qabil dan lain-lainnya yang berada di dalam kampung Henoch adalah kaum yang menggunakan risalah dari Adam. Sangat mungkin ada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Nabi Idris, tapi bukan merupakan perkembangan risalah kerasulan. Tetap berpegang pada risalah yang warisan dari Nabi Adam. Namun demikian, kaum Yahudi mempunyai kitab yang disebut kitab Henoch, disebut kitab Henoch. Tapi itu bukan menunjukkan, kitab itu tidak menunjukkan berisi dari wahyu-wahyu yang diterima oleh Henoch. Karena apa? Karena kalau dilihat dari tahun pembuatan kitab Henoch adalah tahun 310 Masehi sampai 200 sebelum Masehi. Dan yang terbaru dibuat pada tahun 100 sebelum Masehi.
melihat tahunnya tidak mungkin bahwa itu merupakan kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Idris atau Henokh. Hanya sebatas itu yang bisa kita peroleh informasinya dari Al-Quran maupun pada kitab Kejadian. Sehingga kita tidak mempunyai kesimpulan yang pasti bagaimana tingkat peradaban pada masa Nabi Idris atau Henokh. Oleh karena itu, karena sangat sedikit informasi tentang Nabi Idris, maka kita akan lanjut mengkisahkan tentang Nabi Nuh. Quran surat Nuh ayat 1-28. Quran surat Al-Mu'minun ayat 23-26. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 105-118 mengkisahkan bahwa Allah mengutus Nabi Nuh untuk memperingatkan kaumnya agar kembali kepada Allah, agar hidupnya kembali kepada Allah. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kaum Nabi Nuh telah tidak ingat lagi kepada Allah. Hidupnya telah tidak menyembah Allah lagi, sehingga akhirnya diutus Nabi Nuh untuk memperingatkan kaumnya agar kembali melaksanakan risalah dari Nabi Adam agar tidak diazab oleh Allah. Dalam ayat-ayat tersebut ditunjukkan bahwa kaum Nuh mempunyai Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu disebut namanya, yaitu Wad, Suwa, Yaqut, Ya'uk, dan Nasr. Ada 5 nama Tuhan, dan kaum Nuh malah tidak mengenal Allah. Tidak diketahui sejak kapan kaum Nuh melupakan Allah dan membuat Tuhan-Tuhannya sendiri. Bahkan kaum Nuh juga tidak mengenal malaikat, karena tidak mengenal Allah maka tidak mengenal malaikat. Bahkan dalam ayat tersebut disebut bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu dikenal dari sejak nenek moyang mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa kaum Nabi Nuh telah lama mengenal nama Tuhan-Tuhan selain Allah yang ada 5 nama tersebut, yaitu Wad, Suwa, Yaqut, Ya'uk, dan Nasr. Artinya pernyataan tersebut dan nama-nama berhala tersebut menunjukkan telah berlalu masa yang sangat panjang. Ya. Berlalu masa yang sangat panjang sejak Nabi Idris hingga Nabi Nuh. Meskipun tidak diketahui seberapa lama. Tapi sampai lupa dengan nama Allah dan mengenal nama-nama Tuhan selain Allah, itu menunjukkan sangat lama jarak antara Nabi Idris dan hingga Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh malah menyebut kaum yang beriman yang mengikuti Nuh adalah kaum yang hina. Hal ini mengindikasikan bahwa kaum beriman yang mengikuti Nabi Nuh adalah orang-orang yang lemah di hadapan orang lainnya, di hadapan kaum Nuh lainnya. Sebaliknya, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang kafir tersebut adalah kaum yang punya status dan kedudukan yang kuat. Bahkan Nabi Nuh diancam akan dirajam dengan mengingatkan atau menunjukkan nama Allah sebagai nama Tuhan yang tidak mereka kenal itu. Cukup panjang Nabi Nuh mengingatkan, ratusan tahun Nabi Nuh mengingatkan kaumnya. Namun
sangat sedikit orang yang beriman sesuai yang diingatkan oleh Nabi Nuh. Di samping itu, dengan adanya 5 berhala dan jarak yang cukup panjang antara Nabi Idris dan Nabi Nuh menunjukkan bahwa pada masa Nabi Nuh jumlah manusia sudah cukup banyak dan tersebar di banyak tempat pemukiman. Nama berhalanya aja ada 5, berarti pemukimannya tidak mungkin 1. Cukup banyak pemukiman yang cukup banyak pemukiman di masa Nabi Nuh yang tersebar di banyak tempat. Quran surat Hud 41 sampai 49, Quran surat Al-Mu'minun 27 sampai 31 dan Quran surat Asy-Syu'ara 119 120 mengkisahkan ketika Nabi Nuh tidak mampu memperingatkan kaumnya lagi, maka kemudian diperintah Allah membuat kapal dengan petunjuk dan pengawasannya. Bisa diawasi oleh malaikat dalam hal ini. Kapal yang dibuat yang dipakai, yang digunakan untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan kaum beriman. Dalam ayat tersebut, ketika membuat kapal, ketika membuat bahtera, dilakukan dengan petunjuk dan pengawasan para malaikat. Artinya, meskipun sangat mungkin pada masa Nabi Nuh sudah bisa membuat kapal atau perahu mungkin, tetapi untuk membuat kapal atau bahtera dengan ukuran yang bisa mengatasi gelombang yang sangat besar ketika banjir Nuh, maka kemampuannya belum sampai bisa membuat kapal tersebut, sehingga dalam pembuatannya dilakukan dengan petunjuk dan pengawasan oleh malaikat. Artinya peradaban sebenarnya belum sampai pada tingkat dapat membuat bahtera yang sehebat itu. Nabi Nuh dan kaum yang beriman setelah mampu membuat kapal diperintahkan untuk naik ke kapal ketika telah datang perintah Allah untuk naik kapal dan ketika ada tanda-tanda air masuk ke dapur. Artinya ada air yang dari rembesan tanah sudah mulai masuk ke dapur dan itu menjadi tanda bahwa Nabi Nuh dan kaumnya harus naik kapal. Tentu ketika membuat kapal itu pasti ada cemoohan, ada ejekan. Nabi Nuh dan kaumnya dianggap gila karena membuat kapal bukan di pesisir tapi di tempat yang agak tinggi, sehingga tentu akal pada manusia pada saat itu mempertanyakan kenapa dibuat kapal yang sangat besar di tempat yang agak tinggi. Mau diluncurkan di mana kapal tersebut? Apa akan dibikin jadi rumah dan sebagainya? Hal itu tentu menjadi ejekan, bahan ejekan, bahan olokan dan sebagainya. Akhirnya ketika waktu telah sampai pada saat azab Allah turun, Nabi Nuh dan kaumnya naik bahtera yang sebelumnya banyak binatang berpasang-pasangan sudah dimasukkan lebih dahulu ke dalam kapal. Ketika air sudah semakin besar,
ada yang keluarga Nabi Nuh yang tertinggal, yaitu salah satu anaknya. Tidak disebutkan namanya anaknya, tapi anaknya tersebut dipanggil Nabi Nuh untuk naik kapal, tidak mau. Selalu menjawab akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Pada akhirnya, meskipun Nabi Nuh memohonkan ampunan kepada Allah untuk anaknya, agar anaknya diampuni dan mau masuk ke dalam kapal, tapi Allah menjawab bahwa anaknya tersebut bukanlah keluarga Nabi Nuh karena perbuatannya yang kafir terhadap Allah. Ketika semua orang kafir telah tenggelam, Allah memerintahkan kepada bumi untuk menelan air bah yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Ketika bahtera Nabi Nuh telah kandas di suatu tempat yang disebut di atas Gunung Judi, ya. Nabi Nuh berdoa agar tempat tersebut adalah tempat yang diberkahi oleh Allah. Konon Gunung Judi adalah gunung yang terletak di wilayah Mesopotamia, kalau sekarang yaitu di Armenia. Dengan azab Allah pada kaum Nabi Nuh tersebut, maka Allah akan memulai menciptakan umat yang lainnya yang merupakan anak turunnya Nabi Nuh. Quran surat Al-Ankabut 14-15, Quran surat As-Saffat 78-79 mengkisahkan setelah kaumnya ditenggelamkan Allah dan kaum beriman diselamatkan dengan naik kapal, Nabi Nuh masih hidup bersama kaumnya dalam waktu yang panjang. Secara keseluruhan, Nabi Nuh hidup bersama kaumnya disebut selama 950 tahun. Allah kemudian abadikan Nabi Nuh dengan menjadi pujian bagi orang-orang yang datang kemudian. Umat manusia setelah itu hingga sampai sekarang tidak ada orang yang tidak mengenal nama Nuh. Itulah makna dari pujian bagi pujian bagi Nuh, ya, yang diabadikan menjadi pujian bagi orang-orang setelahnya. Itu adalah kisah Nabi Nuh yang bersumber dari Al-Quran. Bagaimana kisah Nabi Nuh dari kitab Kejadian? Kitab Kejadian pasal 6 ayat 13-22 mengkisahkan tentang petunjuk Allah kepada Nabi Nuh dalam membuat kapal atau bahtera. Kalau Al-Quran tidak membuat perinciannya, di kitab Kejadian ini dibuat perinciannya, yaitu panjangnya 300 hasta atau 135 meter, lebarnya 50 hasta atau 22,5 meter, dan tingginya 30 hasta atau 13,5 meter. Di dalam kitab Kejadian tersebut juga disebutkan bahan untuk membuat kapalnya, pembagian ruangannya, pintu di lambungnya, terdapat 3 dek, yaitu dek bawah, dek tengah, dan dek atas. Bahtera harus dibuat kuat dan stabil pada pelayaran dengan gelombang air yang sangat tinggi. Kapal tersebut adalah kapal yang belum pernah dibuat seperti itu sebelumnya. Artinya bahwa kapal ini memang bukan produk peradaban pada masa Nabi Nuh, yang Al-Quran menyebut cara membuatnya adalah dengan petunjuk dan pengawasan dari malaikat. Nabi Nuh
dalam pelayarannya dengan bahtera tersebut diikuti oleh istrinya dan anak, menantu, cucu serta orang-orang yang beriman lainnya. Anaknya yang ikut berlayar adalah Sem, Ham, dan Yafet. Di samping itu terdapat bermacam-macam binatang yang berpasang-pasangan juga diikut sertakan dalam bahtera. Semua orang di dalam kapal membawa bekal yang harus yang bisa digunakan untuk waktu yang sangat cukup panjang, ya. Baik untuk bekal untuk manusia maupun bekal untuk binatang yang dimasukkan dalam bahtera. Tentu ini suatu pekerjaan yang besar, ya, pada masa itu, karena menyediakan bekal baik untuk manusia maupun binatang pasti membutuhkan waktu. Memasukkan binatang juga pasti membutuhkan waktu. Jadi ini adalah suatu pekerjaan yang sangat besar pada masanya. Kitab Kejadian pasal 7 sampai Kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24 mengisahkan pada waktu Nabi Nuh dan kaum beriman naik ke bahtera, umur Nabi Nuh disebutkan 600 tahun. Jadi ketika naik bahtera itu 600 tahun. Jadi 500 tahun lebih Nabi Nuh itu memperingatkan kaumnya agar kembali kepada jalan Allah, tapi hanya sedikit yang bisa diingatkan oleh Nabi Nuh yang kemudian naik kapal tersebut. Nah, ketika semua sudah masuk kapal, maka air kemudian turun dari langit, menyumber dari bawah, terjadi badai dan gelombang yang sangat besar. Gelombang-gelombang itu termasuk yang memisahkan Nabi Nuh dengan anaknya, sehingga tidak lagi bisa berkomunikasi Nabi Nuh dengan anaknya karena dihalang-halangi oleh gelombang tersebut. Disebutkan bahwa air yang meliputi yang sangat besar, yang turun dari langit dan muncul dari bawah tanah, itu akhirnya meliputi seluruh permukaan bumi. Bahkan gunung-gunung pun tertutup oleh air. Jadi bumi secara keseluruhan terendam air terendam oleh air yang disebut selama 150 hari. Sehingga semua makhluk menemui kematiannya. Jadi disebutkan dalam kitab Kejadian bahwa air itu meliputi seluruh bumi selama 150 hari, yang itu mengakibatkan seluruh makhluk yang ada di bumi musnah. Manusia, binatang, dan pepohonan juga musnah. Nah, semua makhluk musnah. Setelah 150 hari terapung-apung, kemudian kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22 mengisahkan air mulai surut. Kemudian kapal Nabi Nuh kandas di Gunung Ararat. Gunung Ararat adalah gunung yang terletak di pegunungan Kaukasus, yang letaknya membentang dari Turki hingga Armenia. Kalau tidak salah, Gunung Ararat itu adalah terletak di antara Turki terletak di Turki dekat Armenia. Jadi pegunungan di Mesopotamia. Setelah kapal tersebut kandas, Nabi Nuh mengirim burung merpati untuk melihat keadaan bumi. Setelah burung merpati tersebut beberapa kali dan beberapa hari terbang, suatu saat burung merpati membawa sesuatu yang menunjukkan telah mulai muncul pepohonan, mungkin semak-semak, ya, mungkin rerumputan,
atau pohon-pohon perdu yang kecil yang bisa dibawa oleh burung merpati. Dikisahkan bahwa dalam waktu 2 bulan, dalam waktu bulan kedua, pada hari ke-27, sejak air surut dan kapal kandas, bumi telah kering. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Nuh dan kaum beriman untuk turun dari kapal serta menurunkan seluruh binatang yang ada di kapal. Untuk mengucapkan syukur kepada Allah, kemudian Nabi Nuh menyembelih hewan kurban. Digambarkan pada ayat tersebut bahwa setelah itu Nabi Nuh masih hidup di antara kaumnya selama 350 tahun. Artinya ketika Nabi Nuh naik kapal 600 tahun dan setelah turun kapal masih hidup lagi 350 tahun. Total sekitar 950 tahun. Sama persis yang disebut dengan Al-Quran. Dari kisah Nabi Nuh tersebut diketahui bahwa tidak ada perkembangan risalah dari yang telah dibawa oleh Nabi Adam. Namun demikian telah terjadi perkembangan peradaban religius yang menyimpang dari risalah Nabi Adam. Yang terjadi jauh sebelum masa Nabi Nuh. Dengan menyembah 5 berhala yang disebut dalam Al-Quran tersebut. Tidak diketahui secara persis peristiwa apa yang kemudian keturunan Adam sebelum masa Nabi Nuh itu bisa mengenal berhala dan akhirnya melupakan Allah. Tidak diketahui persis. Sangat mungkin yang membuat mereka lupa adalah justru mereka mulai mendapatkan rezeki yang mulai banyak. Karena rezeki yang banyak itu kemudian mereka melupakan Allah, bahkan rezeki tersebut menyebabkan terjadinya gap yang mendapatkan banyak rezeki dengan yang sedikit, antara yang kaya dan kuat ya, dengan yang miskin dan lemah. Sangat mungkin hal itulah yang menyebabkan mereka yang kaya dan kuat akhirnya melupakan Allah dan mengenal berhala-berhala tersebut. Semakin lama semakin percaya kepada berhala. Berhala bagi mereka adalah Tuhan yang nampak. Dan Allah adalah Tuhan yang tidak nampak, yang tidak kelihatan jejak perbuatannya menurut mereka. Sehingga akhirnya mereka melupakan Allah. Lambat laun bahkan lupa sama sekali nama Allah. Apalagi nama malaikat, mereka lupa sama sekali. Artinya itu bisa terjadi dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sehingga akhirnya lupa sama sekali terhadap Allah. Hingga akhirnya Nabi Nuh diutus kepada kaumnya untuk memperingatkan agar kembali kepada Allah. Namun mereka sama sekali karena tidak mengenal nama Allah, sehingga selama ratusan tahun, selama 500 tahun lebih Nabi Nuh memperingatkan mereka yang merasa kuat dan kaya diperingatkan oleh Nabi Nuh yang dianggapnya dari kaum yang lemah dan miskin adalah suatu peringatan yang tidak masuk akal. Mereka mengingkarinya, bahkan mereka menantang untuk ditimpakan azab yang disebutkan oleh Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh merasa tidak mampu lagi untuk mengingatkan kaumnya dan berdoa agar seluruh orang-orang kafir di permukaan bumi dimusnahkan oleh Allah. Karena yang dimusnahkan adalah manusia yang hidup di bumi, maka
ketika dimusnahkan, makhluk-makhluk lainnya pun musnah, dimusnahkan pula, termasuk binatang-binatang dan pepohonan. Allah menciptakan manusia-manusia baru yang muncul dari keturunan Nabi Nuh, yaitu keturunan Sam bin Nuh, Ham bin Nuh, dan Yafet bin Nuh. Demikian tentang kisah Nabi Nuh, Nabi Idris dan Nabi Nuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.